Halo guys, welcome back my YouTube channel. Ya, sesuai dengan judul yang di atas, aku akan membuat video tentang filsafat dalam arsitektur. Ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, karena subscribe itu gratis. Oh ya, yang belum ngikuti video aku dari awal, aku akan kenalin diri aku lagi nih. Kenalin, aku Angelina Apranasi Dikatoding dari Prodi Arsitektur Universitas Mula Warman tahun 2020. Gitu aja perkenalan aku di video ini ya. Mari kita simak video ini. Ya, di video kali ini aku akan membahas filsafat dalam arsitektur. Kedekatan antara filosofi dan arsitektur. Yang pertama, menurut Pythagoras, keselarasan atau harmoni datang dari kesatuan sekian banyak bilangan unsur aneka rupa yang saling menyesuaikan diri. Yang kedua, menurut Herakleitos, keserasian timbul oleh pancaran dua buah pola dari satu kenyataan yang teratur dan saling berlawanan. Yang ketiga, menurut Homeros, arsitektur atau bangunan yang indah pada hakikatnya adalah sesuatu yang suci. Yang keempat, menurut Socrates, hakikat keindahan adalah kegunaan, bentuk-bentuk yang benar dan jujur, serta konsisten, itulah yang benar-benar indah. Banyak pandangan para filsuf yang mempengaruhi dan menginspirasi nilai-nilai tertentu dalam arsitektur. Yang pertama, menurut Lao Tzu, konsep dari tiada menjadi ada. Yang kedua, menurut Plato, geometri terbatas dari jagat raya. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas dan Agustinus dan Witelo, ruang Tuhan dan cahaya gotik. Yang keempat, menurut Frank, morfologi ruang. Yang kelima, menurut Ruskin, analogi dengan alam merupakan konsep arsitektur yang hidup. Yang keenam, menurut Said, abstraksi dan ketakutan terhadap ruang. Yang ketujuh, menurut White dan dimensi ketiga. Yang kedelapan, menurut Sutherland dan Gropius dan White, peranan ide-ide genetik materialis. Aliran filsafat yang mempengaruhi arsitektur. Yang pertama, rasionalisme. Yang kedua, postmodernisme. Yang ketiga, dekonstruksi. Yang keempat, eksistensialisme. Ya, yang pertama, rasionalisme. Filsafat rasionalisme menjadi akar pemikiran arsitektur. Rasionalisme yang juga dikenal sebagai periodisasi arsitektur modern. Ada beberapa contoh bangunan rasionalisme. Yang pertama, Palazzo della Civiltà Italiana. Yang kedua, Casa del Fascio Como. Yang ketiga, Villa Savoye. Yang keempat, Palazzo Guarino. Ya, pada contoh bangunan rasionalisme, saya mengambil 7 fakta menarik arsitektur pada bangunan Palazzo della Civiltà Italiana. Yang pertama, bangunan ini dijuluki Colosseo, Crato, atau Colosseum. Yang kedua, Palazzo della Civiltà Italiana memiliki loggia yang ditampilkan dalam 6 baris ke bawah dan 9 baris ke samping. Yang ketiga, Palazzo della Civiltà Italiana terletak di kompleks Exposizione Universal Romana. Yang keempat, karakteristik bangunan ini adalah menggunakan marmer travertine. Yang kelima, bangunan ini menjadi tempat favorit untuk dijadikan lokasi syuting. Yang keenam, jumlah loggia bangunan ini terkait dengan nama sang pendiri, yaitu Benito, memiliki 6 huruf dan Mussolini memiliki 9 huruf.
Yang ketujuh, bangunan ini sekarang digunakan sebagai markas untuk rumah mode Itali Fendi. Ya, yang kedua adalah arsitektur postmodernisme. Selain sebagai sebuah gaya arsitektur postmodern, juga berkaitan dengan filosofi, pemikiran maupun kritik yang berkembang saat itu. Contoh-contoh bangunan postmodernisme yang pertama adalah Vanna Venturi House, yang kedua Petronas Tower, yang ketiga Amoreiras Tower, yang keempat Kyoto Concrete Hall. Iya, pada arsitektur postmodernisme saya mengambil satu bangunan yaitu Petronas Tower, Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, bangunan ini memiliki 7 fakta menarik arsitektur. Yang pertama, pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004. Yang kedua, jumlah jendela yang sangat fantastis. Ia memiliki jendela 32.000 jendela. Yang ketiga, Menara Petronas pernah dipanjat, yaitu oleh seorang yang bernama Alain Robert, yang berasal dari Prancis, bule Prancis, yang dijuluki sebagai Spiderman. Ia berhasil mencapai lantai 60 dan akhirnya ditangkap polisi. Yang menariknya, 10 tahun kemudian ia mengulang aksi nekatnya tersebut. Yang keempat, menjadi jembatan penghubung tertinggi kedua di dunia. Yang kelima, setiap gedung memiliki kontraktor yang berbeda. Yang keenam, pembangunan menara kembar ini memakan waktu 6 tahun, yaitu dari 1993 sampai 1999. Yang ketujuh, arsitektural. Petronas terinspirasi oleh gaya Islami. Dekonstruksi. Berikut ini contoh-contoh bangunan dekonstruksi. Yang pertama, China Central Television Headquarters. Yang kedua, UFA Palace. Yang ketiga, Walt Disney Concrete Hall. Yang keempat, City of Culture of Galicia. Yang terakhir, eksistensialisme. Eksistensialisme sering dianggap bukan sebuah aliran filsafat, melainkan kritik terhadap filsafat tradisional. Ya, berikut ini contoh-contoh bangunan eksistensialisme, yaitu bangunan daerah gitu ya guys. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.